Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gian Prana Daniswara dengan NIM C0303240118. Pada video ini saya ingin mengimplementasikan hasil project database saya, yaitu perpustakaan kampus. Jadi database saya ini memiliki totalnya itu 12 tabel, mulai dari tabel anggota hingga tabel view peminjaman anggota. Nah, pada video ini saya ingin mencoba menguji view dulu. Pertama, ada view buku pengarang. Jadi view buku pengarang ini untuk menampilkan pengarang pada setiap buku. Kemudian view yang kedua yaitu ada view peminjaman anggota. Jadi view ini untuk menampilkan data anggota yang meminjam. Kemudian view yang ketiga yaitu adalah view laporan peminjaman. Jadi view laporan peminjaman ini untuk menampilkan laporan peminjaman. Kemudian saya ingin mencoba prosedur. Nah, jadi prosedur yang pertama yaitu prosedur menambah data peminjaman. Jadi saat anggota meminjam buku, sistem akan mencatat transaksi peminjaman dan mencatat detail buku yang dipinjam. Pertama kita panggil dulu tabel detail peminjaman dan peminjaman untuk kita bandingkan nantinya setelah melakukan pengujian prosedur tersebut. Lalu kita lakukan pengujian dengan parameter anggota ID, petugas ID, ISBN, tanggal pinjam, dan tanggal jatuh tempo. Prosedur sudah dipanggil, saatnya kita panggil kembali tabel detail peminjaman dan peminjaman. Sorry, error. Oh iya, salah. Nah, ini terdapat perubahan yang sebelumnya. Seperti ini awalnya tabel detail peminjamannya. Kemudian kita lihat ada tambahan yaitu detail ID-nya bertambah, peminjaman ID-nya bertambah. Juga karena yang awalnya hanya 13 dan 14 bertambah ada 14 dan 15, sama seperti tabel peminjaman. Peminjaman ID-nya awalnya hanya sampai 14 bertambah jadi 15. Kemudian prosedur yang kedua yaitu prosedur proses pengembalian buku. Jadi saat buku dikembalikan, sistemnya akan mencatat tanggal kembali, menghitung keterlambatan, dan menghitung denda. Pertama, kita langsung melakukan pengujian dengan parameternya yaitu detail ID dan tanggal kembali. Peminjaman ID-nya
yaitu tadi adalah 15 ini. Kemudian tanggal kembalinya misalnya dia tanggal segini. Oke, kita tampilkan lagi. Oh ya, ada kesalahan. Seharusnya yang dimasukkan adalah parameternya itu detail ID, bukan peminjaman ID ya. Jadinya ini salah input. Nah, baru kita panggil kembali. Dan nah, jadi yang awalnya dia statusnya masih dipinjam, dia berubah menjadi kembali. Kemudian detail peminjaman yang awalnya masih 0 akan tercatat 0. Jumlah hari terlambat dan dendanya. Dan tanggal kembalinya juga dicatat. Oke, kemudian prosedur yang ketiga yaitu call SP laporan peminjaman anggota. Jadi ini untuk menampilkan laporan peminjaman per anggota. Nah, jadi dia ini kan yang satu ini maksudnya adalah anggota ID. Jadi si satu orang ini dia itu udah berapa kali gitu meminjam dan apa saja buku yang dipinjamnya lah gitu. Kemudian kita akan menguji function yang pertama, yaitu function menghitung total denda peminjaman. Jadi ini untuk mengetahui total denda dari satu transaksi peminjaman. Yang pertama, kita tampilkan dulu tabel detail peminjaman, lalu kita melakukan pengujian functionnya. Jadi menampilkan detail peminjaman itu untuk mengetahui peminjaman ID-nya, karena functionnya ini menggunakan parameter peminjaman ID. Nah, peminjaman ID yang tadi itu yaitu 15 kan. Oke, kesalahan. Nah, ini. Jadi orang yang tadi dia itu tidak memiliki denda karena dia mengembalikan bukunya sesuai pada tanggal yang sudah ditetapkan. Jadi total dendanya itu 0. Kemudian function yang kedua yaitu mengecek status apakah peminjaman terlambat atau tepat waktu.
Nah, untuk orang yang tadi, dia itu status keterlambatannya itu tepat waktu, karena dia mengembalikannya sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan. Kemudian lanjut ke function yang ketiga, yaitu menghitung jumlah buku yang pernah dipinjam anggota. Nah, jadi untuk yang anggota ID-nya 1, total buku dipinjamnya itu ada 7. Kemudian kita akan melakukan test trigger, yaitu insert, update, dan delete. Kemudian menampilkannya pada table log. Kemudian kita update. Kemudian kita delete. Lalu kita tampilkan table lognya. Nah, ini ada kegiatan insert, update, delete pada tabel anggota yang sudah tadi kita lakukan. Oke, dan lanjut trigger otomatisasi, yaitu trigger yang pertama, yaitu otomatis mengurangi stok buku saat peminjaman. Jadi saat detail peminjaman, kita insert stok buku yang di kolom stok tersedia itu berkurang 1. Tapi jika stoknya habis, maka kita akan gagal insert gitu. Pertama kita tampilkan dulu tabel bukunya. Salah lagi. Nah, oke, kemudian kita lakukan insert. Ke tabel detail peminjaman dengan parameter peminjaman ID dan ISBN. Values-nya itu peminjaman ID yang kita barusan gunakan tadi ya, itu
yaitu 15. Kemudian kita lihat perbandingannya, select bintang from buku. Nah, stok tersedianya yang awalnya 9 berkurang menjadi 8. Kemudian lanjut, trigger otomatis menambah stok buku saat pengembalian. Jadi saat detail peminjaman update, kemudian tanggal kembali berubah dari 0 menjadi terisi, stok buku otomatis bertambah 1. Nah, ini yang awalnya tadi stok tersedianya jadi 8 bertambah jadi 9. Kemudian lanjut ke trigger berikutnya, yaitu otomatis mengubah status peminjaman menjadi kembali. Ya, jadi sebenarnya untuk trigger ini, ketika dia detail peminjamannya update, tanggal kembalinya terisi, maka status peminjamannya kembali. Nah, jadi sebenarnya sama kayak trigger yang ini. Jadi ketika trigger update ini dijalankan, maka trigger otomatis terisi kembali ini dia akan ikut berjalan juga. Jadi karena sama-sama melalui triggernya itu tadi di update detail peminjaman, triggernya itu sama. Jadi ketika bukunya kembali, maka statusnya pun juga kembali gitu. Dan stok tersedianya pun bertambah, jadi dia juga mengikuti. Nah, jadi kita tampilkan saja lebih simpelnya. Nih udah kembali dia, karena sudah kembali kan, tadi stoknya udah 9 dan statusnya sudah kembali. Kemudian yang terakhir yaitu event scheduler. Jadi event scheduler yang saya buat ini yaitu untuk anggota siapa saja yang sudah lama tidak meminjam buku dengan waktu 1 tahun lamanya, maka status anggota tersebut menjadi nonaktif. Nah, untuk anggota yang nonaktif ini, saya pun membuat trigger tambahan. Jadi anggota yang nonaktif, dia itu tidak bisa meminjam buku. Nah, jadi kita karena eventnya ini harus menunggu 1 tahun, jadi kita coba triggernya saja. Error, mohon maaf, ini biar pasti aja kita masukkan juga.
Aduh, pencet. Nah, ini anggota tidak aktif atau diblokir. Oke, sekian video dari saya.